Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik, ya. Kita sampaikan ke penyidik. Saya nunggu nih. Nah, kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Feradi dan Pak Otto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK bisa dibuat. Termasuk PK buat Saka Tatal tidak mungkin ada datanya kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang kalau hanya nyari panggung di media sosial tidak akan ada. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA, terbukti anak Pak Cep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi atau Anda punya data, dengan saya lapornya. Kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri, saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Dari komen yang mengenai dia posting, wahai pemuja Widya yang tidak bertuhan itu, kemudian kalian percaya dengan omongannya Widya. Saya tidak suruh karena saya punya data sendiri dan saya paling dekat ada dengan orang yang ada di TKP. Jangan bilang saya nuduh. Lagian saya punya fakta, semua kenyataan saya omongin itu ya. Tapi saya memverifikasi nama seseorang. Tidak akan kuberikan semuanya, ya, kecuali CCTV. Itu lagi saya usahakan, CCTV-nya. Kami nggak percaya DNA dibuat alat politik. Jangan bilang itu nuduh dari rekayasa. Ingat ya, pertama dia jumpa Cecep, kenapa? Dia nikah umur 12 tahun, ya kan? Umur 12 tahun dia nikah di bawah tangan. Kalau mau masuk sekolah harus pakai akte asli, pakai yang namanya akte nikah untuk mengeluarkan data akte kelahiran seorang anak. Kok bisa sampai ke SMK Cirebon didata nama ayah dan ibunya di sekolah Cianjur, nggak masuk, nggak terdeteksi. Yang nggak masuk logika kalian, selama 8 tahun kenapa baru disidik di jari sekarang? Katanya nggak punya uang untuk tebus ijazah, tapi geng motor beli, bilang pinjam, nggak masuk akal. Dulu seseorang itu, ya, DPO itu punya ciri-ciri antingnya, namanya Peggy Setiawan alias Peron. Kemudian ada seseorang yang operasi telinganya segera. Ada apa?
Pertama dijumpai katanya ngomong sama Dede Mulyadi nggak ada tatonya. Ternyata tatonya kiri kanan. Dia bilang katanya ngojek kuli bangunan. Yang mana sebenarnya kerja? Dia kerja di kuli bangunan apa ngojek? Dua merangkap sekaligus. Ya kan, ngojek nggak pakai yang namanya motor, dia nggak punya motor, boleh minjam, semuanya boleh minjam. Sedangkan yang namanya Cecep itu geng motor juga, dulu dia punya motor. Jejak digital itu nggak akan hilang, ya boleh cari kalian, nanti saya akan buktikan. Ya, semua udah terbukti kok, minim sekali ya penglihatan kamu, karena Pak Cecep, ingat di YouTube juga, ya di YouTube juga ada saya upload. Karena Pak Cecep juga punya motor besar. Di mana dia nyimpannya sekarang? Ya seperti itu ya, banyak kejanggalan. Ya banyak kejanggalan. Nggak usah lah bela-bela itu Rudiana lagian, kalian nih geng-geng motor yang nggak berguna. Ya ingat, termasuk Pak Cecep itu anggota geng motor juga karena dia punya motor. Ya. Selama dia ikut Sunjaya, dia juga punya motor besar warna biru. Itu Pak Cecep. Bilang ngawur lagi pula kau, nuduh-nuduh orang. Nanti akan saya buktikan CCTV-nya. Paham? Saya masih memverifikasi nama orang karena orang itu baik. Ya kan? Ya. Coba kemarin kalau kalian itu nggak takut sama saya, kenapa kalian banned akun saya? Karena saya mengupload kejadian 2016 lalu di depan rumah sakit pada saat visum pinah. Ada anggota-anggota polisi itu yang pakai masker, tubuhnya ada yang besar, ada yang gendut, kemudian ada yang kecil yang pakai kayak mau menyelesaikan geganah ledakan bom aja itu. Yang satu, ya. Jadi di situ aja. Agar kenapa saya upload itu kemarin? Kok direpot sama kalian, dibilang pelanggaran? Hah? Kenapa takut? Karena ada orang-orang anggota polisi yang pakai yang namanya masker, pakai tutup muka sampai ke leher, hanya biji mata doang itu yang kelihatan. Tidak bisa di kelihatan oleh penyidik gitu. Sama orang lain gitu, ya nggak bisa. Kebohongan itu akan hancur dengan kebenaran suatu saat. Akan saya up kembali video-video itu, oke? Jadi jangan sampai lari DPO walaupun jutaan kali dia ada DNA. Paham? Kenapa kalian takut dengan video saya yang posting pada saat kejadian di depan rumah sakit? Di situ ada penyidik, ada 4 orang di depan itu pakai masker, ya. Jadi di situ aja bro, nggak usah bilang ngawur fitnah orang, itu kebenaran. Salam waras aja belum.